0910 Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, sedikit saya akan menjelaskan tentang syirik dan bahayanya bagi manusia. Pengertian, syirik adalah sebesar-besar dosa yang wajib kita jauhi karena perbuatan syirik atau menyekutukan Allah menyebabkan kerusakan dan bahaya yang besar, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua yaitu jenis-jenis syirik. Pertama, syirik yang terkait dengan kekuasaan Allah, yaitu syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, dan syirik di dalam asma wa asifat. Dan yang kedua yaitu syirik menurut kadarnya. Syirik menurut kadarnya terbagi menjadi dua macam, yaitu syirik besar atau syirik akbar dan syirik ashar atau syirik kecil. Pertama yaitu syirik akbar. Syirik akbar yaitu syirik yang tidak pernah diampuni Allah dan tidak menyebabkan pelakunya masuk ke dalam surga selamanya. Syirik akbar termasuk dosa dosa besar. Pelaku yang terus-menerus melakukan dikhawatirkan mati dalam keadaan kafir jika tidak segera mendapatkan rahmat Allah untuk bertaubat sebelum meninggal. Adapun yang tergolong dalam syirik akbar atau besar yaitu pertama syirik khauf atau takut, yang kedua syirik dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara dan keadaan, yang ketiga syirik dalam perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat syirik dalam ketaatan. Yang kedua yaitu syirik asgar atau syirik kecil. Syirik kecil adalah perbuatan yang dapat mengurangi nilai ketauhidan seseorang, akan tetapi pelakunya tidak dikeluarkan dari agama. Syirik kecil merupakan sarana yang akan mengantarkan kepada syirik besar. Yang termasuk syirik kecil adalah pertama ucapan bersumpah selain nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua perbuatan mendatangi dukun dan membenarkan ramalannya. Yang ketiga keyakinan ria atau beramal untuk dilihat dan dipuji orang lain dan melakukan sebagian amal kebaikan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan duniawi. Dan yang ketiga yaitu syirik khafi. Syirik khafi adalah sesuatu yang tersembunyi dari hakikat keinginan dan ucapan yang terkandung dalam penyamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dan jenis syirik yang ketiga yaitu syirik menurut letak terjadinya. Pertama syirik itikadi, syirik yang berupa keyakinan, misalnya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan memberi rezeki pada kita, namun di sisi lain juga percaya bahwa dukun bisa mengubah takdir yang digariskan kepada kita. Yang kedua syirik amal, yaitu setiap amalan fisik yang dinilai oleh syariat Islam sebagai sebuah keyakinan seperti menyembelih untuk selain Allah dan bernazar untuk selain Allah dan lainnya. Yang ketiga syirik lafzi, yaitu setiap lafaz yang dihukum oleh syariat Islam sebagai sebuah kesyirikan seperti bersumpah dengan selain nama Allah seperti perkataan sebagian orang. Yaitu penyebab terjadinya syirik terhadap manusia, yaitu daiful iman atau lemahnya iman. Seseorang yang imannya lemah akan mudah berbuat maksiat. Lemahnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan mudah mempengaruhi hawa nafsu untuk menguasai diri seseorang. Ketika seseorang dipengaruhi oleh hawa nafsunya, maka tidak mustahil ia akan jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan syirik. Contohnya, memohon kepada pohon besar karena dia ingin cepat kaya dan selalu meminta kepada dukun agar penampilannya memikat hati orang lain. Dan yang keempat yaitu tindakan Rasulullah dalam menyangkal syirik. Pertama, tidak berlebihan dalam memuji. Yang kedua, beliau melarang kita untuk melakukan perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan yang ketiga, larangan bersafar menuju tempat yang dianggap berkah kecuali 3 masjid. Baik, itulah sedikit penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.